Sekarang kita akan mempelajari tema 8 subtema 2 ya. Pembelajaran 1 bertepatan tanggal 5 April 2023. Ada yang hadir hari ini? Ya, ini satu ya. Maria lagi. Arya sakit ya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa setelah absen tadi kita berdoa agar pembelajaran kali ini lancar tanpa ada halangan. Candana silakan pimpin berdoa sebelum belajar. Sekalian pangan jari umat. Berdiri. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Pangan jari. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Ya. Kalau sudah siap, silakan masuk classroom ya. Coba perhatikan tampilan di desktop. Pak Guru sudah siapkan teks bacaan tentang apa itu? Siklus air. Nah, sebelum menuju ke sana, ada sedikit Pak Guru tanyakan kepada kalian. Mungkin sudah belajar di rumahnya masing-masing tadi malam. Kerusakan lingkungan kita itu selain disebabkan oleh ulah manusia, juga disebabkan oleh ulah alam juga. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo. Satria, ya. Tsunami. Tsunami, apa penyebab tsunami? Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Jadi, penyebab tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut yang sering disebut dengan gempa tektonik. Kalau di daratan terjadi retakan juga sama, tektonik. Kalau di daratan tidak menyebabkan tsunami, tetapi kerusakan bangunan. Kalau di lautan itu lebih kemungkinan menyebabkan tsunami, tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Mungkin dengan kedalaman berapa kilometer, terus jarak dari laut dengan daratan berapa, itu bisa paling tidak kekuatan gempanya 7 ke atas magnitudo ya. Dulu namanya skala Richter, sekarang sudah diubah menjadi magnitudo ya. Ada lain contoh lain penyebab dari alam yang bisa menyebabkan kerusakan di bumi, di daratan. Ada ya? Kebakaran hutan. Kok bisa terjadi? Kira-kira apa penyebabnya? Karena ada dua berapi yang saling berbeda dan akan mengeluarkan kerusakan. Katanya terjadi saat musim kemarau, banyak tumbuhan yang mati gitu. Akhirnya ranting-ranting bergesekan, ranting kering bergesekan, menimbulkan percikan api, akhirnya menimbulkan kebakaran. Kira-kira menurut kalian benar apa tidak? Kebakaran? Iya, tepuk tangan. Selain juga ulah manusia, alam juga bisa membuat kebakaran, terutama kebakaran hutan. Karena mungkin musim kemarau cukup panjang, banyak pepohonan yang mati. Setelah mati, dahan-dahan atau rantingnya kering, itu saling bergesekan, diterpa atau ditiup oleh angin. Itu juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Seperti contohnya, pernah kamu nonton film SpongeBob yang bikin api itu? Jijik pakai kayu, akhirnya
Begitulah nenek moyang kita membuat api. Tapi alam juga bisa. Ya, ya bagus. Nah, selanjutnya kita menuju ke teks bacaan. Silakan kalian baca. Coba yang keras, suara yang keras. Siapa mau nih? Ya, Dinda. Paragraf 1 silakan dibaca. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Ya. Nah, di sana diceritakan apa tadi prosesnya ya. Selanjutnya paragraf 2. Dewi. Ya. Air yang turun ke tanah ada yang masukkan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan sudut lain. Tanah serta batuan air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan sumber air. Ya. Air yang turun ke tanah itu masuk ke celah-celah tanah menjadi apa? Air cadangan yang sering disebut dengan sumber air. Paragraf ke berikutnya yaitu paragraf ke 3. Ya, series yang kencang. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di tengah tumbuhan hutan yang mampu untuk tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap dengan tumbuhan tersebut. Adanya air dan awan di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi utuh dan tidak mudah longsor. Ya. Selanjutnya paragraf berapa? Paragraf keempat yang belum. Ya, kita. Ya. Menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Ya. Yang selanjutnya paragraf berikutnya. Siapa bisa? Nesia, ya. Ini ya. Ya, Nesia, baca yang keras. Saat ini, hutan banyak yang bergerak ke dalam liar. Ya, tadi sudah kalian jawab. Pada saat musim hujan itu akan terjadi banjir. Kalau kita menebang pohon sembarangan, kalau musim kemarau terjadi, ya, terjadi kekeringan. Lanjut, udah bisa. Paragraf berapa sekarang? Yang belum, Alis. Ya, di sini
ini masalah apa tuh? Yang diceritakan masalah pembangunan apa? Jalan. Kan jalan banyak lebar tutup nih kan dengan aspal. Tadi Pak Guru kasih contoh apa? Halaman rumah. Jangan semuanya di semen, jangan semuanya ditutup. Mungkin hanya lintasan saja biar ada resapan air. Di sini ceritakan bahwa jalan jika ditutup semua tidak ada peresapan, itu juga menyebabkan banjir karena air tidak bisa diresap ke dalam tanah. Itu maksudnya, ya. Seperti kemarin kejadian di Kota Denpasar, kamu lihat tahun lalu hujan deras, akhirnya jalan-jalan pada banjir semua. Terus jalan bypass Gusti Ngurah Rai sempat kayak apa tuh Pak Guru lihat, kayak sungai, deras sekali airnya. Karena apa? Resapan air tidak ada. Ya. Paragraf terakhir. Ya, Sesia. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan bibit-bibit air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Ya. Nah, paragraf terakhir itu menceritakan tentang pengaruh berkurangnya Resapan air. hujan. Itu lebih banyak, lebih condong larinya ke masalah hujan. Kalau kurangnya tuh daerah resapan air semakin berkurang, apalagi cadangan air di bumi juga semakin menipis, mengakibatkan sungai juga akan airnya mengecil. Pada saat penguapan akan juga berkurang. Itu akan menyebabkan awan itu akan menipis juga. Hujan juga berkurang itu. Tetapi mungkin di daerah sini seperti itu terjadi, daerah sini akan berkurang curah hujannya. Di daerah lain bisa menjaga lingkungannya asri, daerah lain yang curah hujannya lebih baik. Selanjutnya Bapak mau nanya nih, siapa yang tahu angkat tangan untuk pokok pikiran paragraf 1? Siapa yang bisa? Pokok pikiran paragraf 1. Ayo. Yosef, yang keras. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Ada yang lain? Desa, paragraf 1. Sama berarti ya? Ya, tepuk tangan, bagus. Selanjutnya paragraf kedua. Nah, coba yang belum. Coke, apa kalimat utama paragraf kedua? Ayo. Air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Yang lain? Bidi, Ame? Air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Ya, jadi sama juga ya. Ya, tepuk tangan, bagus. Nah, di sini kalau bisa kamu ringkas itu. Air yang turun ke tanah, yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Mungkin kalau kamu ringkas seperti ini, contohnya
turun ke tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Akan lebih ringkas. Ya, bagus. Berikutnya, siapa yang tahu pokok pikiran paragraf ketiga? Woi, banyak nih, bingung nih. Yang belum. Agros, iya. Yang lain, coba Pak Adil. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Ya, bagus teman-teman. Selanjutnya paragraf ketiga. Anika. Nah, mengingat uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Keberadaan hutan sangat penting. Yang lain? Sama berarti ya? Jadi keberadaan hutan sangat penting. Ya, bagus. Berikutnya, paragraf berapa sekarang? Keempat. Para 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum. Kanan, ya, paragraf 5. Kalimat utama paragraf kelima adalah gimana? Hutan banyak yang gugur akibat penyebaran liar. Ada yang lain? Pas itu? Ya, bagus, kemenangan. Hutan banyak yang gugur akibat penebangan. Ya, sekarang paragraf ke 6. Siapa yang tahu kalimat utama dari paragraf 6 yang belum, coba? Natania. Natania yang belum. Ada yang lain? Yang lebih ringkas? Kanan, ya, coba yang lebih ringkas. Ya, terserah Dana. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Sama berarti ya? Ya, benar sekali, tepuk tangan. Jadi pengaspalan atau betonisasi atau pembetonan itu juga dapat mempengaruhi apa? Di sana apa dikatakan? Peresapan air hujan kemana? Ke dalam tanah. Selanjutnya yang paragraf ke 7. Saya bisa? Senja, ya, Senja. Akibat jika daerah resapan air semakin berkurang, apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Ada yang lain? Ayo. Yakin? Sama? Intan. Pasalnya, daerah resapan air semakin berkurang. Daerah resapan air semakin berkurang. Ada yang lain? Ya, Yuki, Suryani. Resapan air semakin berkurang dan cadangan air di bumi semakin menipis. Ada yang lain? Seru kayaknya nih. Ya, Sesia. Cadangan air di bumi semakin menipis. Cadangan air di bumi semakin menipis. Agros? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi semakin menipis. Ada yang lain? Bagus. Ada
lingkungan, hewan, tumbuhan juga semua ke. Nah, ya, tepuk tangan semuanya, bagus. Kira-kira ada yang ditanyakan dari awal sampai sekarang? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan beberapa evaluasi. Silakan ambil buku tulis. Silakan diambil buku tulisnya. Kerjakan soal yang sudah Bapak tampilkan di layar. Bapak beri waktu hanya 15 menit saja. Sudah selesai? Ada yang belum? Siapa yang belum? Ya, waktu lagi 1 menit. Yang sudah silakan cek kembali supaya tidak salah tulis. Ya, hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Habis, Bang. Ya, silakan kita tukar. Sudah siap? 1, 2. Ya, 2 aja cukup ya. Untuk udah 2 cukup. Perhatikan dalam pemberian skor nilai. Perhatikan, jika benar beri skor nilai 2. Jika mendekati benar, ya, mendekati benar 1. Kalau salah 0. Kalau sudah jelas, sekarang kita periksa. Nomor 1, siapa yang bisa? Ya, Senja. Yang dimaksud sumber air adalah air yang masuk ke dalam tanah. Ada yang lain? Ada yang lain? Air yang masuk ke dalam tanah kemudian menjadi air cadangan. Ya. Yang sudah Pak Guru beri tanda, lihat di layar laptop. Itu yang mendekati 1 skornya. Kalau salah 0. Silakan diperiksa. Silakan Pak Guru sudah share screen di laptop kalian. Nomor 1. Ada yang kurang jelas? Ada yang bertanya? Nomor 2. Siapa yang bisa menyimpan cadangan air di dalam tanah? Angelina. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Yang lain? Intan? Tumbuhan. Ya, benar sekali. Yang bisa menyimpan cadangan air di dalam tanah adalah tumbuhan. Atau mungkin pakai menggunakan akar tumbuhan. Boleh. Nih, nah. Tuh lihat di layar laptopmu. Akar tumbuhannya. Nomor 3. Apa akibat dari penebang hutan secara liar?
Alis. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh dan Akan mampu memperkokoh akibat penebangan hutan secara liar. Jawaban tadi yang sudah kita bahas. Adika, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Hutan dapat rusak akibat pembakaran. akibat pembakaran. Hutan akan rusak akibat pembakaran gitu. Danan, Penebang atau pembakaran. ya. Dinda, Hutan akan menjadi gundul. akibat penebangan hutan secara liar adalah hutan akan menjadi gundul. Ya, betul sekali. Hutan menjadi gundul akibat penebangan hutan secara liar. Apalagi tanah longsor, banjir saat musim hujan. Apalagi kekeringan, boleh saat kemarau susah menemukan sumber mata air. Ya, Diego. Tidak ada cadangan air. Boleh, tidak ada cadangan air. Selanjutnya nomor 4. Apa akibat dari pengaspalan dan pembetonan permukaan tanah? Yang lain tidak ada. Joseph, Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat mengakibatkan peresapan air hujan. dapat mengakibatkan peresapan air hujan gitu. Yang lain? Suryani, dapat menghalangi resapan air hujan. Ya, ini ke dalam tanah. Dapat menghalangi. Tuh, dihalangi kan tidak bisa meresap dia ya. Air hujan ke dalam tanah. Yang terakhir, apa akibat kurangnya daerah resapan? Ya, Danang. Cuma satu, menipis. Ya, baru satu. Yang kedua, Akibat jika daerah resapan air semakin berkurang. Yang lain? Sungai dan danau menjadi kering. Lagi? Jadi banjir dan mengenai jalan-jalan. Lagi? Udah. Silakan lihat di desktop. Laptop Pak Guru Daser sana. Kalau benar beri nilai 2, kalau salah atau mendekati benar beri nilai 1, kalau salah 0. Kalau salah satunya benar, kasih 1 aja. Udah? Berarti kemungkinan kebanyakan nilainya 1 itu. Kalau paling sedikit nyebutin 3, paling sedikit nyebutin 3, baru Pak Guru kasih 2. Ya, paling sedikit 3. Yang pertama, cadangan air di bumi semakin menipis, itu yang pertama. Yang kedua, sungai-sungai dan danau menjadi kering. Yang ketiga, apa itu? Proses penguapan menurun. Keempat, berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Yang terakhir, kelima, mengurangi terjadinya hujan. Itu akibat kurangnya daerah resapan. Kalau disebutkan paling sedikit 3. Ya, sudah selesai? Silakan untuk penilaian. Nah, perhatikan untuk memberi nilai. Tolong beri nilai, lihat panduannya di laptop Pak Guru kirim.
Ada 5 soal. Setiap soal nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimalnya adalah 2. Jadi kalau betul semua jumlahnya menjadi berapa? 10. Ada yang betul semua? Tidak ada. Ada? Jadi kalau betul semua, dan nilainya adalah berapa? Ada betul 9? Coba lihat di layar laptop biar tak salah. Kalau betul 9 nih. Ada betul 8? Kalau betul 8 nilainya adalah 80. Betul 7? 70. Ya. 70. Kalau betul 6 ada. Jadi gampang. Betul 1 nilainya 10, betul 2 nilainya 20, 3 30, 4 40, 5 50, 6 60, 7 70, 8 80, 9 90, 10 100. Udah diberi nilai? Kalau sudah, tukar balik. 1 2 3. Oh, udah cukup. Ya. Udah. Coba angkat tangan yang betul, yang mendapat nilai 80, 90, 100. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sisanya masih belum. Yang harapan Pak Guru mohon ditingkatkan kembali ya. Bagi yang nilainya bagus, lebih ditingkatkan lagi. Yang nilainya kurang, tolong belajar lebih giat lagi. Ya, sebelum pembelajaran, sebelum belajar ke sekolah, paling tidak kalian di rumah kemarinnya baca bukunya. Itu informasi sudah Pak Guru sampaikan kemarin waktu sebelum pulang ya. Coba sekarang kita simpulkan pembelajaran kali ini yang tentang membandingkan buah-buah gambar. Kedua tentang yang ketiga akibat dari penebang hutan raya. Yang ketiga, yang keempat jadinya ya akibat dari pengaspalan atau pembetonan permukaan tanah. Berikutnya apa lagi? Akibat kurangnya daerah resapan. Ada lagi? Tidak? Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Tepuk semangat. Nah, untuk pertemuan besok silakan pelajari di rumah. Tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Untuk tugas di rumah silakan ditulis halaman 59. Kira-kira ada yang kurang jelas? Kalau memang tidak jelas, tolong dibuat agar kegiatan pembelajaran besok menjadi lebih baik lagi, lebih lancar lagi. Sebelum Bapak akhiri, karena pembelajaran selesai, kita akhiri dengan parame sati. Ya, silakan berdiri.
kita selesai pembelajaran, kita tutup dengan doa. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, pimpin doa.